Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Imam Fauzi dari Jack Farm Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Masih sangat alami di kolam-kolam terpal. Insya Allah kita nanti akan ke sana. Oke. Nah, ini yang sempat saya bikin tadi sebelum dijelaskan oleh suami saya. Itu adalah Pak Eko dan Ibu Mirna. Itu adalah proses penandatanganan surat kesepakatan kerja saya per tanggal 20 bulan Juli kemarin, Bapak Ibu. Ya, insya Allah lah dengan seizin Allah, semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dengan dukungan semua teman-teman, Mbak Fitri, Pak Nana, Mbak Mi, Mbak Santi, Mbak Ipa, dan adik Rizka tercinta. Yeah. Halo adik, usia kita sama. Kemudian itu ya foto teman-teman yang sempat saya rekam beberapa, itu proses pembelajaran yang kemarin diadakan di Jack Farm. Ada apa namanya kepesertaan dari Bapak Ibu guru SMK perikanan seluruh Indonesia, daerah timur ya Pak Imam ya. Di Sulawesi, ada yang Kalimantan, di mana aja Mas? Jawa Timur, ada ya. Maluku juga ada. Jadi tersebar bekerja sama dengan Dikti ya, di Jawa Barat gitu. Terus apa namanya, proses pembelajaran sampai sekarang juga menerima proses belajar teknik bioflok. Jadi kalau pembesaran ikan gitu ya, terutama lele atau nila gitu. Ya, ini adalah kunjungan Pak Eko beserta keluarga dan Om Imam pada saat saya menjadi tenan di kementerian bulan Mei kemarin di JI Expo Kemayoran. Ya, langsung melihat on the spot bagaimana Geredek Pita menjual produknya di skala internasional. Ya, ini ya acara setelah melakukan koordinasi ya. Nah, itu juru konten kreator kita. Saya tampilkan biar nggak ngambek ini Mas Imam. Jadi paling sibuk ini nanti bikin konten ya, makanya hadir di sini membersamai kita. Dan ini adalah produk-produk kami ya. Let's go di pita, lele siap goreng. Nanti lebih jauh akan saya jelaskan. Ada filetnya, kemudian ada basile, bakso ikan lele, itu terdiri dari premium, instan, tahu bakso. Ya, bakso instan, kemudian ada tahu bakso. Berikutnya ada Fiskin, itu kemasan yang baru. Kalau yang di belakang Baipah itu adalah kemasan lama, Dami ya. Dami itu karena itu adalah dari yang pertama kali saya produksi sudah berganti 4 kali kemasan. Dari yang papercraft, kemudian mulai metalik tapi ukurannya terlalu kecil dan masih polos, kemudian dapat bantuan dari kementerian tapi hanya satu rasa, sehingga kita memiliki 4 rasa. Saya bikin kemasan terbarunya seperti ini. Kemudian ada Nisre, Nia Nila siap goreng, ada yang versi merah dan hitam, serta Gumeso ya, gurame dimarinasi. Ini olahan sambelnya dengan 4 varian, cocol, bawang, pete, lele, ada filapi, filet nila crispy atau nila katsu. Kemudian yang terakhir itu surimi. Jadi berupa lumatan daging yang dibekukan. Jadi siap dipakai untuk bikin nugget, bikin olahan pempek gitu ya. Dan macam-macam olahan ikan lainnya. Dan ini adalah pencapaian saya. Ya, selain memiliki beberapa sertifikasi menjadi narasumber, juara lomba dan pendampingan UMKM, saya juga Desember kemarin alhamdulillah akhirnya ya, yang poin paling atas itu yang membahagiakan, setelah berjuang selama 2 tahun akhirnya proposal memohon bantuan hibah peralatan produksi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan disetujui. Jadi kita mendapatkan 7 item peralatan produksi. Yang pertama itu blender, kemudian ada
freezer kapasitas 150-an liter. Kemudian yang ketiga itu kompor gas, keempat itu tabung regulatornya, beserta yang kelima itu 2 tabung melon, 2 ya Mbak Pit ya, 2 tabung melon. Kemudian ada alat vacuum sealer, terus yang terakhir itu grinder. Ini yang belum saya pakai, tinggal grindernya. Nanti pada saat kita mengolah bakso ataupun adonan yang mau saya munculkan itu memanfaatkan sisa tulang-tulang lele, mau kita pakai grindernya itu ya. Produknya apa nanti kita kulik. Oke, ini legalitas usaha ya. Tadi saya dapatkan ada SIUP, TDP, saya memiliki NPWP, NIB, sertifikat halal PIRT, itu sertifikat HAKI, PKP, itu sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Ini wajib dimiliki oleh mereka yang usaha kuliner. Jadi kalau teman-teman suatu saat memiliki usaha kuliner, kalian wajib memiliki sertifikat PKP, itu berlaku seumur hidup. Terutama apa? Terutama yang bisa diperjualbelikan, itu nanti bisa difasilitasi oleh dinas kalau kita menjadi binaan dinas, Bapak Ibu. Itu sertifikat itu berlaku seumur hidup sebagai pegangan kita. Kalau orang-orang kebanyakan nggak tahu, berarti mereka tidak melek informasi ya. Nah, terus ya ini sertifikat yang tadi sudah saya ceritakan. Ini bukti nyatanya, jadi bukan hanya sekedar cerita. Yang sebelah kiri ini adalah sertifikat halal. Kemudian yang tengah itu sertifikat PKP. Berikutnya adalah sertifikat versi lama PIRT. Kalau yang versi barunya sudah mulai model lewat OSS kayak gini Pak Nana, sertifikat PIRT ya. Kemudian yang tengah itu adalah sertifikat SKP atau GMP dari kementerian, sama ya, yang dua itu untuk olahan ikan. Nah, ini sertifikat BNSP seperti ini teman-teman. Saya memiliki untuk pendamping UKM dan satunya lagi untuk cara produksi pangan olahan yang baik. Yang ujung atas itu adalah sertifikat halal self declare. Saya adalah pendamping dari UIN Sunan Kalijaga. Saya mendapatkannya. Dan ini sertifikat tenan Gerede Pita menjadi juara nasional di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya. Ini adalah sementara struktur organisasi sebelum Anda semuanya bergabung di sini. Jadi dulu saya memiliki 3 karyawan ya sebagai pemilik saya. Kemudian manajer pembelian, produksi dan QC Bapak Yana, suami saya. Manajer administrasi keuangan dan pemasaran saat itu masih saya pegang ya, kemudian termasuk promosi dan sebagainya. Nah, ini staf produksi ini berada di bawah kami. Nanti ke depannya kita akan bikin dan ada tugas-tugas tertentu yang tentunya nggak akan sama ya teman-teman, tapi porsinya insya Allah saya bagi rata. Ini adalah media sosialnya, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok ya. Kemudian WA status selalu update atas nama Gerede Pita maupun yang pribadi saya Puspita Ningrum Pratiwi. Kalian wajib subscribe ataupun nge-add ya. Nanti akan saya confirm ya. Simbolnya Gerede Pita semuanya itu untuk saya pisahkan khusus untuk bisnis. Kalau yang Puspita Ningrum Pratiwi itu untuk internal. Ya, itu. Jadi secara bisnis kita harus memisahkan media sosial, nggak boleh campur-campur ya. Misalnya saya pergi sama suami, agak gitu di Puspita Ningrum Pratiwi, tapi nggak perlu kita upload untuk di media sosial bisnisnya. Oke. Marketing online yang sedang berjalan itu ada di Tokopedia, juga namanya sama Gerede Pita, kemudian GrabFood sama, kemudian Shopee. Nah, khodarullah karena waktu saya terbatas, warawiri ke sana sini yang bisa terlaksana itu yang paling banyak di Tokopedia. Sementara Shopee dan GrabFood itu saya tinggalkan karena nggak ada yang pegang. Dan nanti kalau teman-teman sudah mulai aktif bergabung, semoga saya bisa menjalankan ini. Mungkin Mbak Rizka bisa bantu Ibu ya nanti sayang ya. Kamu anak yang masih muda, bakatnya banyak, kemudian latar belakang juga dari SMK Multimedia, semoga bisa banyak membantu Ibu nantinya ya. Tetap semangat ya sayang ya. Enggak mereka membuli kalian. Nah, sentil satu-satu nanti kalau nakal. Lapor ke Ibu aja.
Ini adalah beberapa aktivitas usaha ya. Yang paling kiri atas itu pada saat saya membina kelompok saya di Poklasar Karya Mina Pertiwi, dan melibatkan ibu-ibu yang ada di kompleks ini, terutama satu RT dan beberapa teman-teman yang di luar kompleks, tapi dengan KTP dari satu kelurahan UKM Sukamaju itu. Kemudian ini gambar Mbak Fitri saya comot pada saat memasak ya. Itu adalah gambaran pada saat nanti teman-teman berproduksi. Tolong perhatikan fotonya. Semua menggunakan hair cap atau kerudung ya. Karena ada bapak, saya wajibkan teman-teman berhijab. Pada saat rekrutmen saya sudah tulis berhijab karena ada bapak ya, bukan mahram. Kalau yang tidak berhijab tentunya Pak Nana dan Bapak menggunakan hair cap wajib. Kemudian yang kedua masker, ketiga apron atau celemek, sarung tangan wajib. Kemudian salah satu lagi sendal, kita pakaiin sendal, jadi nggak boleh langsung masuk ke dalam tanpa alas kaki ya. Itu nanti apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan kita kulik belakangan ya. Ini sedang memproses fillet dan keripik ya. Itu Mbak Fitri menggoreng keripik atau membuat sambal itu katanya. Itu proses penyiangan Pak Nana dan teman-teman itu dilakukan di lantai ya nanti ya. Nah, oke, ini adalah kondisi yang berbeda. Ada bahan baku rempahnya ya teman-teman, kita beli dari pasar tuh benar-benar kita pilih yang kondisinya bagus. Terus kita sortir mana yang busuk ya, namanya beli di pasar kadang buru-buru ya, kita singkirkan dulu baru kita tampung nanti di tempat penyimpanan ya. Itu ada kunjungan dinas ya. Kemudian liputan dari kementerian. Jadi kalau mungkin melihat di YouTube beberapa kondisi itu saya sudah banyak muncul dari sekian tahun yang lalu. Jadi ya artis Depok lah ya gitu. Ini pada saat diberikan hasil kelulusan saya sebagai tenan balai, dan itu gambar yang paling pojok bawah sebelah kanan itu kepala bidang dan kepala seksinya Dinas Perikanan yang membina saya pada saat penyerahan peralatan hibah ya Desember kemarin. Ini adalah pada saat saya mengikuti beberapa basar teman-teman. Yang paling atas kiri itu calon wali kota Depok sekarang ternyata Pak Sekda ya. Pak Sekda itu siapa satunya Pak? Bukan Pak Imam, satunya siapa Pak? Yang Pak Sekda. Pak Sopian, beliau Sekda kan saat ini. Itu yang tengah itu dengan para camat di Cilodong menyertai. Nah itu yang sebelah kanan itu adalah salah satu PIC atau pimpinan ya, Pak Adi. Itu beliau salah satu orang yang mendidik saya untuk menjadi kuat dari Balai Besar Kementerian Kelautan. Jadi beliau banyak memberikan masukan gitu ya tentang olahan ikan gitu, dan turut mengakui merasa bangga memiliki murid seperti saya. Dan informasi yang saya dapatkan meskipun saya lulus di tahun 2022, nama saya sampai sekarang masih sering disebut beliau dalam setiap kesempatan. Itu yang bilang staf-staf beliau ataupun pembina penyuluh lapangan yang ada di Bogor, Ibu Nia ya, yang membina suami saya di Kolam Ranca Bungur sana. Pada saat kunjungan ke balai, padahal teman-teman Bogor pada nggak kenal kan Geredek Pita tuh siapa, tuh Pak Adi sempat menyebut, Mbak kemarin disebut loh Geredek Pita berkali-kali sebagai UKM yang mandiri, yang menginovasi. Jadi ternyata saya di balai menjadi artis tuh nggak tahu kalau sering disebut. Sampai kepala balainya pun sering membawa nama saya. Informasi yang kemarin bulan Mei saya pameran di JI Expo Kemayoran itu sama stafnya dibilang, oh iya Bu Trisna Ningsih ya, kepala balai saat ini juga pada saat melakukan pembicaraan dengan Mara UKM keliling Indonesia, juga salah satu UKM yang disebut adalah Geredek Pita. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah menularkan semangat dan energi keluar gitu ya. Senang dong disebut ya dengan sisi baiknya. Ini adalah gaya Dek Pita pada saat menjadi pembimbing ya. Itu Mbak Min juga ada tuh di Kecamatan Cilodong, ini narasumber kegiatan. Itu pendampingan UKM ya yang sudah saya jalankan selama 2 tahun. Bagi saya cukuplah gitu memberikan kesempatan buat penerus saya
sekaligus mungkin penyegaran di lingkungan Kelurahan Sukamaju, dan salah satunya juga masalah bantuan hibah dari kementerian itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Tanggung jawab kita besar untuk memberikan laporan produktivitas selama produksi ya, setelah mendapat bantuan peralatan itu harus benar-benar kita wujudkan gitu. Ya, ini proses coaching ya yang saya lakukan kepada dampingan saya. Nah, ini beberapa testimoni, hampir kebanyakan yang saya tanya, meskipun saya kenal atau tidak kenal, kebanyakan mengakui cita rasa yang timbul dari olahan geledek pita. Kecil-kecil gitu ya, ada yang saya kenal, ada yang enggak. Abaikan ekspresi saya yang terlalu bahagia, karena setiap ucapan orang itu membuat saya jadi semangat sekali gitu. Ya Allah gitu, aku yang nggak bisa masak ternyata olahanku disukai, itu Masya Allah sampai ke hati gitu. Ada yang sempat komplain, "Mbak, kok rasanya keasinan, kurang enak." Saya bilang, "Oh iya, terima kasih." Tetap itu menjadi masukan bagi kami, itu cara kita menservis ya. Nggak boleh kita menolak dikritik orang, jangan. Kalau kita bersikap kerdil jiwanya, begitu dapat kritikan tuh marah, gitu kan. Ada ya yang punya seperti itu. Kalau saya kebalikan, lebih seneng diucapin sebenarnya apa yang dirasakan. Misalnya, "Ya Mbak, kurang asin, kurang apa." "Oh ya Ibu, terima kasih menjadi concern kami untuk kami perbaiki di kemudian hari." Jadi kan kita tetap bersikap baik ya, menerima semua kritikan itu. Saya harap teman-teman pun juga belajar seperti itu ya, suatu saat menjadi dengan posisi seperti saya gitu. Ini ya produknya sudah saya jelaskan tadi, itu lihat tahunnya Mbak, Pak Nana ya, dari tahun 2018 yang saya miliki produknya apa aja. 19 ada sambal, 2020 diajarin filet, kemudian 2021 olahan filet saya kembangkan menjadi bakso, 2021 berikutnya saya mulai merambah nila, 2022 nilainya saya filet menjadi katsu, 2022 lagi kulitnya saya manfaatkan menjadi keripik, dan 2023 saya mulai mengolah gurame gitu. Berani ngolah gurame. 2023 paling akhir itu saya mengolah menjadi lumatan ikan ya, di situ. Dan insya Allah 2024 kita akan meluncurkan beberapa produk. Semoga teman-teman bisa memberikan saya semangat untuk bisa mewujudkan itu ya. Semangat ya teman-teman ya. Oke, berikutnya nih rencana ke depannya ya. Ini saya sudah menjalankan. Pada saat bikin slide ini saya belum menandatanganin surat kerjasama dengan JFI atau Jack Farm Industry, itu sudah saya lakukan. Inovasi berikutnya saya menunggu dibantu oleh teman-teman semuanya ya, dari Mbak Fitri sampai Rizka harus mau membantu, karena itu nanti akan menjadi olahan yang bisa kita tingkatkan untuk menaikkan geledek pita lebih lanjut ya. Mas Imam mohon dicatat, insya Allah saya akan bikin pempek lele. Kita sudah praktek ya sayang ya. Kemudian nugget lele sama nugget nila, otak-otak, kerupuk tulang ikan. Semoga Allah mengijabah. Saya sudah mendapat grinder, tinggal alat itu yang belum kebeli. Apa sayang? Presto dengan kapasitas tinggi belum sempat saya beli. Sama cookies ikan. Ini ilmunya saya sudah ada semuanya Mbak. Jadi ilmu itu ada di sini semuanya, karena diajarin dinas, cuman kita mengaplikasikannya ada dalam produk kita nanti ya. Saya selama ini hanya dibantu 2 sampai 3 orang, sekarang Masya Allah berenam gitu ya. Insya Allah semoga Allah meridhoi cita-cita kita bersama. Amin ya. Meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran produk. Pak Imam siap-siap pada saat nanti kita genjot dengan 6 armada ini. Oke, mengajukan sertifikat MDB POM dan HACCP, karena saya pun berniat suatu saat kita bisa sampai ke ekspor ya. Insya Allah melibatkan ibu-ibu komplek dan binaan menjadi karyawan sudah ya. Tinggal nanti kalau kapasitas kita perlu ditambah, kita libatkan ibu-ibu di komplek Villa Pertiwi dan sekitarnya, memberikan pendampingan. Ini saya tetap ingin membagikan ilmu saya keluar sana apabila memang diperlukan ya. Terima kasih, dan sesi ini kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah
Siap-siap coffee break, Mbak Fitri. Air panas disiapkan, ada kopi dan teh mau bikin, monggo. Ya, sambil menikmati. Ya, istirahat dulu 15 menit. Ada yang mau nanya sambil jalan? Silakan.